Halo, aku Avi, seorang pengajar dari generasi Z. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengaplikasikan kurikulum Deep Learning dengan menggunakan media Monopoly. Kalian pasti nggak asing kan? Dengan media Monopoly, siswa dapat bermain, berpikir kritis, dan juga melatih kecerdasan emosionalnya. Yuk, daripada penasaran, kita langsung main aja, hehe. Mari kita coba. Dalam kegiatan pendahuluan, seperti biasa, aku selalu menanyakan kabar siswa dan menerangkan sedikit tujuan pembelajaran yang terdapat dalam modul ajar. Salah satunya, ini nih, masalah kelangkaan yang ada di dunia. Mulai dari kelangkaan BBM, bahan baku, dan... Aku buatin es bikin dulu ya, biar nggak terlalu sepaneng. Yuk, kita lanjut di kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, aku memberikan studi kasus tentang kasus kelangkaan yang ada di dunia. Beberapa di antaranya yang terjadi pada negara-negara yang sudah aku sebutkan dalam media Monopoly tadi ya. Aku memberikan pertanyaan, kenapa ya harga tanah di negara tersebut jadi mahal? Kenapa? Hayo, coba jawab. Dengan pertanyaan studi kasus ini diharapkan siswa dapat berdiskusi dan mengeksplorasi kira-kira faktor apa saja ya yang menyebabkan tanah di negara tersebut jadi mahal. Sehingga siswa dapat menghubungkan kasus kelangkaan dengan dibuatnya ilmu ekonomi. Sepertinya anak-anak udah paham ya tentang konsep ilmu ekonomi ini. Daripada bosen, yuk kita langsung cus aja main game Monopoly-nya. Dalam games Monopoly, aku membagi kelas menjadi 4 kelompok besar yang terdiri dari 5-6 anak. Dengan peraturan games ala Monopoly yang terdapat dana umum, kesempatan, punishment, dan penjara. Dan juga hati-hati ya, karena di dalam dadu virtual nanti terdapat... Yap, ini saudara kalian kan? Bagi kelompok yang mendapat dadu virtual zombie, maka mereka tidak diperbolehkan untuk bermain satu putaran. Begitu juga nanti yang dapat punishment dan penjara, enaknya dihukum apa ya? Hehe. Yuk kita intip gimana sih cara mereka bermain Monopoly? Yuk kita mulai aja. Pada permainan awal, setiap kelompok mempunyai kesempatan untuk memilih dadu virtual. Sebelum itu, setiap kelompok sudah memiliki modal utama 150 USD, yang mana ketika permainan sudah dimulai, modal ini akan berubah. Siapa ya yang kira-kira menangin permainan ini? Waduh, kelompok 1 kok belum udah dapat penjara? Gimana? Seru kan? Tetap semangat ya kelompok 1. Masih ada kesempatan yang lain kok. Kasih tepuk tangan dulu ya. Sekarang kita coba ke kelompok 2. Waduh, kira-kira kelompok 2 dapat apa ya? Wah, ternyata dapat rumah. Karena rumah termasuk golongan harta, maka pembelian rumah tidak dihitung sebagai biaya ya. Yuk kita intip kelompok 3. Kira-kira kelompok 3 dapat apa ya? Wah, dapat dana umum. Dalam dana umum, peserta mempunyai kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Apabila dia benar, maka dapat skor ya.
kebutuhan primer ada sandang pangan papan, dan kebutuhan sekunder ada mobil, HP, dan kebutuhan tersier di tanah dan. Gimana teman-teman? Kira-kira bener nggak jawabannya? Yeay, jadi benar ya. Kelompok 3 dapat tambahan nilai 20 ya. Kita lanjut ke kelompok 4. Kira-kira dapat apa ya mereka? Wah, dapat hukuman nih. Kira-kira kita hukum apa ya? Sesuai dengan kesepakatan awal, kalian menyanyikan lagu anak-anak saja ya. Vokalnya diubah jadi huruf I ya. Wah, nggak kerasa pembelajaran kita sudah sampai di akhir ya. Gimana tadi teman-teman pembelajarannya? Seru nggak? Seru dong, hehe. Bagi kelompok yang masih belum menang, kalian jangan berkecil hati dulu ya. Di sini kita sama-sama belajar dan semoga ruang kebahagiaan itu menjadi kesuksesan kita semua ya. Selamat berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mau jalan-jalan kemana, Rek? Jepang. Ini Bu. Singapura bersama si Murad. Kalau bisa semuanya Bu. Semuanya. Sebelum kita melaksanakan pelajaran. Ketok.